Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 10 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Amira yang telah mendatangi Zaskia. Zaskia sedang merenung di kamar sendirian. Namun Amira datang membawa makanan karena Zaskia belum makan dari kemarin sore. Di sisi lain, di pikiran Zaskia dia telah gagal dengan pesan-pesannya di masa hidup orang tuanya, yaitu ayahnya. Karena cita-cita Zaskia ingin menjadi dan membanggakan orang tuanya untuk menjadi atlet bulu tangkis. Namun nasib tidak terduga, Zaskia telah cacat. Di sisi lain, di situ Amira yang menyuruh makan, Zaskia tidak mau. Namun tiba-tiba setelah Amira menawarkan makan, Zaskia tidak mau, datang Pasha. Pasha yang membujuk dan merayu agar Zaskia mau makan. Di sisi lain, Pasha pun terus merayu ungkap Pasha, dan di situ terdengar oleh Amira. Pasha mengatakan, "Kamu mau sembuh?" Ungkap Pasha, "Apakah kamu ingin lagi bermain bulu tangkis?" Di situ perkataan Pasha membuat Zaskia terharu dengan kata-kata Pasha, karena Pasha sangat mendukung sekali dengan kesembuhan Zaskia. Dan di situ Amira mendengarkan dan melihatin. Singkat cerita, Pasha pun berkata lagi kepada Amira, "Seandainya kamu mau pulih kembali, makanya kamu harus makan yang banyak." Singkat cerita, di situ Pasha pun langsung menawarin makan kepada Zaskia, dan Amira mendengarkannya. Dan alhasil Pasha berhasil menyuruh makan Zaskia, dan Pasha pun akan menyuapi Zaskia. Di situ Amira di hatinya sangat terpukul sekali, karena Amira sebenarnya itu ingin sekali punya hubungan bersama Pasha. Namun waktu itu Pasha telah ditolaknya. Singkat cerita, terlihat di situ Nana dan Dewa. Walaupun rumit di rumah tangga Nana dan Dewa, namun Nana tetap bahagia dan segar karena suaminya Dewa yang selalu memberi support yang sangat romantis kepada Nana. Dan Dewa berkata kepada Nana bahwasanya, "Nana, aku telah habis pulang dari Neratu. Namun Neratu ingin sekali bertemu dengan Cinta. Apakah kamu mau mendatangi dan merubah lagi sikap kamu seperti Cinta?" Dan di sisi lain, di situ Dewa membujuk Nana untuk menjadi Cinta lagi, dan hasil Nana pun mau karena setelah lama tidak bertemu dengan Neratu, Nana pun bergegas untuk merubah penampilan. Singkat cerita, Junior dititipkan oleh geng Cakar Pink tersebut. Di adegan selanjutnya, di situ terlihat Rani yang terbaring di rumah sakit bersama tantenya. Namun tiba-tiba datang Tante Merin menjenguknya, dan terkejut sekali tantenya Rani, dan Rani berkata kepada Tante Merin, "Tante, dengan siapa kesini?" ungkap Rani kepada tantenya. Namun di sisi lain, di situ tantenya Rani pun berkata, "Untuk apa kamu datang ke sini dan menjenguk Rani?" Singkat cerita, Rani menenangkan suasana walaupun posisi lagi sakit. Namun di sisi lain, di situ Rani pun berkata, "Silakan Tante, terima kasih sudah besuk aku." Dan di sisi lain, di situ tantenya Rani pun terdiam. Namun Tante Merlin berkata, "Aku sengaja mencari kamu ke sini karena kamu mau ulang tahun, ditunggu sama Tante belum juga datang, ternyata kamu sakit." Di situ tantenya Rani pun berkata lagi, yaitu ibunya Cornelia, "Kamu nggak usah perhatian dan nggak usah banyak
pikiran tentang Rani. Di sisi lain, setelah Tante Melin masuk ke dalam, datang Tony yang menyelidiki akan keadaan Fajar di mana berada. Mungkin dengan posisi seperti ini, Tony bisa mendengar percakapan antara Tante Melin bersama Rani. Singkat cerita, si Tangkurak Roni mendengarkan di luar dengan kata-kata Tante Melin bahwasanya Fajar sekarang berada di hotel. Kan Fajar punya hotel. Di situ terdengar oleh si Tony. Tony langsung menghubungi temannya untuk datang ke rumah sakit karena mangsa sudah tahu di mana keberadaannya. Fajar ada di sebuah hotel, yaitu di Bogor. Di situ terus Tony pun menyelidiki percakapan dan perkataan antara Tante Melin bersama Rani, dan di sisi lain Tante Melin menghubungi supir taksi untuk berangkat ke Bogor menyusul Fajar. Oke guys, di adegan selanjutnya, di situ terlihat Nana dan Dewa sudah nyampe di rumah Buana. Dewa membawa Nana sebagai cinta. Tiba-tiba datang Ronai Buana yang selalu mengganggu Nana karena kecantikan Nana membuat Roni termehek-mehek. Namun tiba-tiba datang Lipiul. Lipiul langsung membentak Roni karena Roni berkata kepada Nana, "Hai cinta, biar aku yang mengantarkan ke kamarnya nenek." Namun si Lipiul marah besar kepada suaminya Ronai Buana yang selalu mengganggu Nana alias cinta ya guys. Di situ cinta pun cinta cuek-cuek aja karena kecantikan cinta membuat Roni selalu mengingatnya. Namun di situ Lipiul sangat iri sekali kepada Nana karena perubahan Nana menjadi cinta tidak ketahuan oleh Neratu. Di situ Roni yang sangat senang dan bahagia melihat wajahnya Nana alias cinta. Di situ langsung Dewa pun berkata, "Roni, kamu jangan mengganggu istri aku." Di situ langsung Roni pun mendekati istrinya dan memuji dan agar Lipiul tidak marah. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Neratu. Neratu sedang duduk sendirian. Tiba-tiba setelah tahu kedatangan cinta karena mendengar dari Roni yang selalu ribut bersama Lipiul, tiba-tiba datang Dewa. Dewa telah membawa cinta ke hadapan Neratu karena keinginan Neratu, cinta harus dibawa ke rumah ini. Dan di situ setelah ketemu langsung Neratu pun berkata, "Cinta, kamu kemana aja? Nenek nunggu sampai beberapa hari kedatangan kamu. Apakah kamu marah kepada nenek dan apakah kamu tidak suka dengan nenek?" ungkap Neratu kepada cinta. Di situ Dewa mendengarkan perkataan Neratu. Bahkan Dewa di dalam hatinya berkata, apakah mungkin tidak bisa dipisahkan antara Neratu dengan cinta walaupun ini posisi Nana. Di situ Nana pun tersenyum karena mendengar pujian-pujian Neratu yang begitu bangga terhadap dirinya. Nana pun senang karena sudah sekian hari tidak memeluk Neratu. "Aku pengen meluk sekali kepada Neratu, namun aku takut ketahuan." Di sisi lain Neratu terus memegang pundaknya Nana dan berkata, "Nana, jangan tinggalin Neratu dan kamu cepet nikah bersama Dewa," ungkap Neratu kepada Nana. Dan di sisi lain Nana pun pengen sekali selalu dekat bersama Neratu, namun apa daya, ancaman dan godaan di rumah tangga di rumahnya Buana begitu bertubi-tubi. Singkat cerita, di situ terlihat para Buana yang baru datang dari luar dan dia memanggil Suketi, namun Suketi tidak ada. Dan di sisi lain Dewa mendengarkan mamahnya memanggil dan Dewa pun langsung pamitan dari kamar untuk menemui Bu Para. Nah, di situ setelah pamitan Dewa kepada Neratu akan menemui mamahnya di luar agar tidak mengganggu suasana. Singkat cerita, terlihat Fajar dan Alia yang sedang berada di hotel. Entah maksud dan tujuannya apa, Alia dan Fajar
telah membawa ke hotel, di sisi lain niat Fajar akan menyadarkan Alia agar Alia jangan selalu jahat kepada semua orang. Namun di situ setelah tahu bahwa Fajar punya hotel yang begitu besar, Alia pun terkejut. Dan di situ terlihat semua orang yang akan mendatangi Dewa setelah pulang dari Buana, karena ibunya Zaskia sangat marah besar melihat patok yang akan menggusur lokasi dan halamannya oleh para Buana. Di situ masa pun mendatangi Dewa Buana dan Dewa dihajar habis-habisan oleh penggemar Zaskia. Di sisi lain, di situ ada Neti dan di situ Dewa pun bingung. Dan di sisi lain Neti pun sangat bingung sekali untuk memisahkan perkelahian ini. Tiba-tiba datang Zaskia bersama Amira. Namun di situ Amira bingung dan Dewa berkata, "Aku akan membereskan masalah ini dengan mama aku. Kamu jangan marah terhadap aku." Namun masa tidak panjang lebar karena ini yang terjadi. Tidak ingin halaman ini digusur oleh para Buana, dan ibunya Zaskia berkata, "Sudah anakku cacat, halamanku digusur, ini tidak ada peri kemanusiaan." Di situ Dewa pun sangat bingung bersama Nana harus gimana mengatasi permasalahan ini bersama mamanya itu Bu Para. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan putar peletot. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bernonton kepada para bunda dimanapun kalian berada.